Oke, oke Mama ini Iya, Keluaran pasal 30 ayat 11 sampai 21 mengenai persembahan kudus pada waktu pendaftaran orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus, shikal ini 20 dera beratnya. Setengah shikal itulah persembahan kudus kepada Tuhan, persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu. Pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Mengenai bejana pembasuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mesbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mesbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. oke. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan mur tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsa. Oke, selamat gabung yang baru gabung, Elis, Kaseta. Kita mulai ya.
Puji Tuhan, selamat malam. Bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri. Meski ada gangguan tadi, tapi bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan sama-sama kita belajar. Saya percaya pembelajaran kita lebih lagi memperlengkapi hidup kita. Puji Tuhan. Kita masuk kepada uang pendamaian. Diberi judul oleh buku ini, dibeli dengan harga. Masuk kita ke bab 82 dari 102 buku referensi kita ini. Kita bicara pada bab ini tentang sensus atau pendaftaran penduduk terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel, yang notabene bangsa pilihan Allah lewat janjinya kepada Abraham. Dari satu orang yang bernama Abraham, lahirlah suatu bangsa yang besar, sehingga perlu yang namanya sensus atau pendaftaran penduduk. Dan kita baca tadi, itu merupakan kehendak Allah. Bagaimana kepala per kepala dihitung. Kalau saya bisa tafsirkan, mengapa perlu sensus? Pertama tadi ya, sebagai bukti bahwa janji Allah kepada Abraham itu bukan janji kosong. Dari satu orang menjadi bangsa yang perlu disensus. Janji Allah kepada Abraham bukan janji kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa perlu ada sensus? Bisa kita tafsirkan untuk menunjukkan kepada bangsa ini bahwa sesungguhnya dibandingkan dengan bangsa-bangsa sekitar, bangsa-bangsa tetangga, para penyembah berhala, bangsa ini, Israel, adalah bangsa yang kecil dan lemah. Mereka yang jelas tidak sebanyak bangsa-bangsa di sekitar mereka. Meski secara overall keseluruhan bangsa Israel sangat banyak, mungkin jutaan, namun yang dihitung dalam sensus ini adalah hanya para pria atau laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Yaitu notabene hanya mereka yang masuk persyaratan untuk turut berperang. Jadi yang termasuk dalam sensus adalah pria pertama, kedua berumur 20 tahun ke atas. Dua syarat ini menjadi syarat untuk turut berperang, syarat untuk terlibat dalam medan peperangan. Ya, tentu sekali lagi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, tentunya bangsa ini yang baru saja keluar dari perbudakan adalah bangsa yang kecil dan lemah. Masuk ke bahasan penting di pasal yang baru kita baca, sensus yang diperkenan oleh Allah, sensus yang diperintahkan oleh Allah, itu disertai dengan kewajiban membawa uang pendamaian dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau menurut terjemahan sederhana Indonesia, yang harus dibawa sebagai uang pendamaian itu
6 gram perak. Tafsirannya ya, menurut terjemahan sederhana Indonesia. 6 gram perak. Jadi setelah sensus tentu perak yang terkumpul cukup banyak ya. Dan ini digunakan untuk membangun tabernakel dan juga maintenance dari tabernakel Musa. Syarat ini penting karena jika didaftarkan dalam sensus namun penduduk yang bersangkutan tidak membawa uang pendamaian, maka ia terkena tulah. Dan tentu berakibat akhir pada kematian. Jadi hukumannya nggak main-main ya, severe. Jadi syarat yang diberikan bukan syarat basa-basi, bukan ancaman kosong. Ini terbukti ketika Raja Daud melakukan sensus. Yang terdapat di 2 Samuel 24. Yang pasti adalah yang bisa kita yakini, Raja Daud melakukan sensus tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saya catat setidaknya ada 2 poin mengapa sensus yang dilakukan oleh Raja Daud bertentangan dengan kehendak Allah adalah pertama, ada indikasi bahwa Daud ingin memperoleh sebuah data yang membuktikan bahwa bangsa yang dipimpin sekarang bukan lagi kecil dan lemah, tetapi sudah besar dan kuat. Daud tampaknya ingin memperoleh sebuah data. Sebuah data yang kata bersama berpotensi atau bahkan sudah ada sebelumnya ya, membuat Daud lebih mengandalkan kekuatan militer, kekuatan perang bangsanya daripada mengandalkan Allahnya. Itu yang pertama, mengapa kita bisa yakin bahwa apa yang Daud lakukan ini melanggar perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Kedua adalah diyakini bahwa sensus ini tanpa uang pendamaian. Without having them, it's pay a half shekel as a ransom price. Nah, ada uang pendamaian di 2 Samuel 24 ini. Kata bersama akibatnya adalah bangsa Israel menderita luar biasa. Pemimpin yang bersalah, pemimpin yang ingin data yang mumpuni untuk membuat dia lebih yakin pada diri sendiri, bangsanya yang menderita sedemikian rupa, terjadi tulah yang mematikan. Jadi syarat ini bukan syarat basa-basi, bukan ancaman kosong. Ya, penerapannya kita sungguh harus waspada terhadap yang namanya data ya. Terlebih data yang besar. Contohnya ya paling gampang ya besarnya gaji kita. Tingginya jabatan. Kemudian panjangnya angka di tabungan kita, di deposito kita. Ya itu beberapa contoh ya. Data-data yang besar itu yang berkaitan dengan kita itu harus kita waspadai.
Karena data-data tersebut berpotensi besar mengalihkan Tuhan sebagai andalan dengan diri kita, kemampuan kita, tabungan kita, deposito kita jadi andalan. Asuransi yang kita bayar preminya jadi andalan. Itu sebuah fakta yang sudah terjadi di masa Raja Daud. Pembelajaran bagi kita supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Tuhan Yesus tolong kita supaya data-data yang berkaitan dengan pribadi kita dan itu berjumlah besar, jangan sampai mengalihkan rasa aman kita kepada hal-hal lain. Perasaan terjaminnya hidup kita kepada hal-hal lain di luar Kristus dan janji-janjinya. Tuhan Yesus tolong kita. Dan satu cara yang bisa kita ambil dari Fatsal ini adalah memberikan uang pendamaian. Nah, tentu pertanyaannya, di zaman perjanjian baru, uang pendamaian itu digantikan oleh apa? Di zaman gereja, uang pendamaian itu berbentuk seperti apa? Mungkin teman-teman bisa kasih pemikiran, perenungan, bisa kasih ditulis di chat. Prinsipnya adalah meski namanya uang pendamaian, namun fungsinya berbeda jauh dengan kurban binatang. Jadi ini kalau kita bawa ke perjanjian baru, ini bukan cara untuk membawa kita selamat. Jadi nggak bertentangan dengan ayat-ayat yang menegaskan bahwa keselamatan kita hanya karena anugerah. Karena kalau ini jadi dasar untuk kita diselamatkan, maka seharusnya di zaman kita pun orang bisa membayar untuk diselamatkan. Dan tentu konsep itu nggak ada di seluruh perjanjian baru ya, nggak ada konsep membayar jumlah uang kemudian diselamatkan masuk surga. Nggak ada konsep tersebut. Konsep tersebut asing bagi perjanjian baru. Jadi tentu konsep kurban di perjanjian lama itu kan dipenuhi oleh Kristus dan salibnya di perjanjian baru. Nah, pertanyaannya kembali tadi ya, mungkin teman-teman sudah bisa kasih masukan ke chat. Uang pendamaian tuh apa di perjanjian baru? Kalau kurban binatang, lembu, domba, itu kan digenapi oleh Kristus di Golgota. Nah, kalau uang pendamaian itu, apa penggenapannya di perjanjian baru? Bangsa Israel saat membayar uang pendamaian, mereka tidak kena tulah. Tetapi saat tidak membayar uang pendamaian, mereka kena tulah. Jadi prinsip dari uang pendamaian menyadarkan si pemberi
bahwa hidupnya ini karena anugerah Tuhan. Dia tetap sehat, bisa bekerja, bisa berkarya, bisa menghasilkan uang, bisa menabung di bank dengan begitu banyak, di deposito dengan begitu banyak, punya aset yang begitu banyak, bisa sehat, beraktivitas, tidak kena tulah, itu karena anugerah Tuhan. Nah, caranya adalah memberi uang pendamaian sebagai pengakuan. Jadi uang pendamaian itu pengakuan bahwa saya hidup, berkarya, bisa bekerja keras, itu karena Tuhan masih mengizinkan saya hidup. Jadi hidup saya, nafas saya ini milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Bukan milik bangsa Israel sendiri. Ya, belong to God. Nah, kembali, mungkin teman-teman masih bisa kasih ini masukan. Nah, terus terang saya pun nggak ini ya, nggak dapet nih apa penggenapannya di perjanjian baru. Kalau belum bisa juga, belum ada juga, bisa kita lanjutkan ya. Jadi ya pokoknya prinsipnya uang pendamaian itu pengakuan orang Israel bahwa nafas hidup mereka, kekuatan mereka berkarya, bekerja, semangat, antusiasme dalam berkarya, itu dari Allah Israel. Belong to God. Ya, masuk ke bab berikutnya tentang bejana atau bak pembasuhan. Ya, di sini ya, bak pembasuhan. Ya, ini kembali lagi tentang penyucian, pembersihan, pengudusan, ya itu ya. Bak pembasuhan atau bejana pembasuhan merupakan furniture yang terakhir yang disebutkannya dalam bagian kita ini. Furniture atau perkakas terakhir dari tabernakel. Pembasuhan di satu sisi berhubungan dengan aspek Nah, jadi gampangnya kalau kurban binatang itu menunjuk pada penebusan, karya penebusan Kristus di salib, maka imam yang membasuh diri itu digenapi sebagai tahapan pengudusan dalam kehidupan umat perjanjian baru. Jadi pengudusan itu satu sisi merupakan bukti bahwa kita respect terhadap karya salib. Kita menghargai setinggi-tingginya karya salib, sebab itu kita rela dengan senang hati menjalani pengudusan.
Itu udah belajar ya kemarin, bisa dilihat lagi di Google tentang Ordo Salutis. Kita bukan hanya ditebus, tapi setiap orang Kristen sejati juga mengalami namanya sanctification atau pengudusan. Kalau di Perjanjian Lama, itu hanya imam yang akan melayani di ruang kudus yang membasuh diri mereka. Di Perjanjian Baru, kita semua adalah imam. Sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Setiap orang Kristen sejati adalah imam-imam bagi Allah. Kita semua imam, bukan hanya suami yang imam, kita semua imam. Dan tiap-tiap hari imam, sebagai imam, kita melayani Tuhan Yesus dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, untuk menjalani hari demi hari, kita perlu membasuh diri kita. Supaya kita bisa menjalani hari demi hari dengan kudus. Diurapi Tuhan jadi imam bagi dunia ini. Jadi imam bagi anak-anak kita. Jadi imam di tempat pekerjaan kita. Ya, ini dihubungkan dengan Yohanes 13 ya. Saat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Di ayat 9 dan 10, saya bacakan. Kata Simon Petrus kepada Yesus, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Tapi kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Ya, mandi itu bicara tentang cleansing yang dikerjakan oleh Kristus ya, justification ini ya. Nah, membasuh diri, membasuh kaki itu sanctification. Jadi justification ini terjadi sekali seumur hidup ya. Di lahir baru, di momen lahir baru itulah terjadi justification. Sedangkan sanctification, pengudusan itu terjadi hari ke hari, tiap-tiap hari di seumur hidup kita. Karena tiap hari kita yang tadi adalah imam, kita melayani Yesus melalui hidup kita sehari-hari. Ya, jadi tegaskan oleh buku ini bahwa ada dua bentuk pembersihan dari hidup kita ya sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah murid Kristus. Pertama, lewat darah Kristus, itu sekali seumur hidup. Karya Kristus di salib itu membersihkan kita. Tadi Yesus bilang di Yohanes 13 itu seperti kita mandi. Sekali saja mandi bersih seluruhnya. Nah, yang masih kotor adalah kaki dalam kita hari ke hari menjalani dunia yang becek dengan najisnya dosa ini ya. Kotor banget dunia ini ya. Kita melangkah itu kotoran pasti ke kaki kita. Nah, perlu kita hari ke hari baca firman, merendahkan diri, merelakan diri dibersihkan oleh Roh Kudus. Itu seperti kita membasuh kaki
tiap-tiap hari. Pengudusan, sanctification. Ya, terakhir di subbab diurapi dengan minyak. Tabernakel dan seluruh perkakas diurapi dengan minyak khusus, sehingga semuanya kudus bagi Tuhan. Dipergunakan semata-mata dalam kaitannya dengan pelayanan kepada Allah Israel. Jadi penggunaan perkakas di luar maksud pelayanan kepada Allah Israel itu fatal hukumannya, kita yakini ya. Jadi misalnya tadi kolam atau bejana, bak pembasuhan tadi digunakan dengan maksud lain itu fatal hukumannya ya, hukuman mati. Jadi misalnya perkakas ini dipakai hanya sekedar para imam nih ngerasa berdebu kakinya atau tangannya kotor, terus membersihkan di sini. Nah, itu fatal ya. Jadi air di bejana ini digunakan hanya untuk saat para imam akan masuk untuk melayani. Hanya itu gunanya. Itulah artinya dikuduskan, dikhususkan, dispesialkan untuk pelayanan terhadap Allah Israel. Di luar fungsi tersebut, penggunaan air ini itu fatal hukumannya. Nah, penerapannya ke perjanjian baru adalah di 2 Korintus 1 ayat 21, 22 dikatakan bahwa hidup kita ini dikuduskan udah dengan Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita sebenarnya nggak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingan setan. Seluruh hidup kita ini dari kepala sampai kaki itu sesungguhnya sudah dikuduskan semata-mata hanya boleh digunakan untuk kepentingan surga. Itu sebenarnya kan. Namun apa yang terjadi? Ya, kita harus akui ya banyak kali ternyata hidup kita ini digunakan untuk kepentingan dunia, untuk kepuasan pribadi, bahkan terkadang untuk kepentingan setan, untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan, untuk membuat orang sakit hati, itu kan kepentingan setannya. Setelah kita menyadari fakta ini, kita bisa sadar bahwa semata-mata hidup kita ini karena anugerah ya. Kalau tadi perjanjian lama kan, air ini digunakan tidak sesuai dengan fungsinya, mati hukumannya. Harusnya kita pun mati kok saat kita tidak mempergunakan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan tuh mati hidup harusnya. Jadi jika kita masih hidup sampai saat ini, masih diberi kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, itu semata-mata anugerah Tuhan. Karena itu nggak mungkinlah kita sombong rohani, sok rohani ya. Karena kita sadar banyak kali hidup kita ini yang padahal sudah diurapi, dikuduskan oleh Roh Kudus, namun tidak jarang dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan Kristus. Saat kita sadari kebenaran ini, fakta ini, maka kita nggak mungkin sok secara rohani ya, Tuhan. Kita lanjut nggak apa-apa ya, malam ini nggak apa-apa ya, tentang seni ya sedikit. Silakan nomor ini.
Kita langsung lanjut ke Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Bentar ya. Ayat 34 38 minggu lalu kita udah bahas. Jadi kita langsung ke 31 ayat 1 sampai 11. Mami Abe bisa baca, nggak bantu baca? Mama ini Elis masih di luar. Oke. Ya, nggak apa-apa. Kantor ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dengar aja. Oke, siap. Ya. Kak Septa yang baca ya, Kak Septa. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Maaf Nggak bisa nanti juga. putus. Soalnya Jaringannya error ya. Oke, ya udah Mama ini yang baca ya. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjukkan Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahi Samak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus, kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Ya, maaf ya teman-teman, sedikit malam kita bahas teologi of art, pandangan Alkitabiah terhadap seni. Ya, kita diberi judul Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Ini di buku ini diberi judul bab 83, seni demi kemuliaan Allah. Isinya akan kita dapatkan nanti pandangan Alkitabiah terhadap seni atau bahasa Inggrisnya biblical view of art. Pendahuluan, buku ini menyoroti mencoba menjawab pertanyaan yang tadi siang ya, saya bagikan dari YouTube ya. Mengapa seni dalam kekristenan berkualitas rendah? Faktor utama adalah saya dapati dari baca buku ini adalah pemikiran sempit, pandangan negatif, ketakutan berlebih. Mengapa demikian? Karena dulu dalam sejarah gereja ada masa-masa di mana orang Kristen jatuh ke dalam dosa penyembahan patung, para santo, para orang kudus ya, Rasul Petrus.
Hingga sempat ya terjadi gerakan untuk menghancurkan patung-patung. Nah, karena dalam sejarah gereja sempat terjadi namanya penyalahgunaan seni, padahal kan bagus ya. Kita kalau lagi ke Eropa itu yang nggak boleh dilewatkan adalah ke gereja-gereja zaman ini ya, zaman Michelangelo. Itu indah banget gitu ya. Luar biasa indahnya itu ya. Pieta ini. Michelangelo yang buat ini. Ini dulu seniman Kristen jadi inspirasi bagi seniman dunia. Nah, di zaman kegelapan gereja, ini jadi hasil karya seni semacam ini jadi sesembahan. Nah, karena dalam sejarah terjadi seperti itu, maka terus terjadi ketakutan berlebih. Sehingga terus punya stigma negatif terhadap yang namanya seni. Bukan hanya seni patung, tapi segala bentuk seni jadi dicurigai terus. Karena tadi ya, dulu seni dalam gereja sedemikian inspiratif. Di zaman Katoliknya sebelum Protestannya, sebelum Martin Luther mendirikan gereja Protestan gitu gampangnya ya. Itu seni dalam gereja luar biasa. Jadi patokan. Tapi sekarang itu berbalik ya. Karena tadi dicurigai terus, gereja takut terhadap seni. Dianggap semua bentuk seni itu anti-Kristen. Hasilnya apa? Hasilnya seniman dunia yang dulu punya role model, keindahan gereja-gereja zaman Katolik dulu, sekarang kehilangan role model. Hasilnya seniman-seniman dunia menciptakan model-model sendiri yang bersifat lebih ke hal-hal yang buruk, hal-hal yang absurd. Jadi kita bisa bayangkan, saya dapat ini doang sih ya. Ini yang indah dibandingkan dengan ini nih. Nah, ini jadi karya seni nih. Ini padahal kan kurang jelas nih. Apa bentuknya ini? Saya sih melihat ini sebagai karya hasil pengaruh postmodernisme ya. Ini sulit dianggap sebagai seni dulu nih. Pas zaman Michelangelo. Tapi sekarang ini jadi karya seni, dipamerkan di eksibisi, di pagelaran seni. Gitu kurang lebih ya gambarannya. Jadi kalau saya bisa kasar bilang ini yang dulu jadi sampah di zaman gereja Katolik dulu, sekarang jadi
permata nih, dianggap luar biasa ya, semacam ini. Nah, supaya gereja nggak terus dalam kondisi seperti ini, tentu harus dibenarkannya teologi of art-nya ya. Kita nggak bisa seperti ini terus gitu ya. Keluaran 31 mengajarkan bahwa Allah itu menginginkan keindahan. Inilah ya, prinsip dasar dulu nih. Bahwa menghasilkan karya seni yang baik itu menjadi saksi tentang Allah di hadapan dunia. Kalau kita sungguh bisa mendalami ini, wah luar biasa ya, luar biasa. Gereja bisa kembali menjadi role model dalam hal seni. Kalau sekarang isi seni apa? Film-film cabul ya, film-film fiksi yang serba bagi zaman sekarang ya. Kita dapati, kok dulu masih seperti ideal ya, jagoan selalu menang. Sekarang jagoan itu penjahat. Penjahat itu jadi jagoan sekarang gitu ya. Ya, kita tolong, Tuhan Yesus tolong kita sama-sama ya. Tentu bab ini untuk menginspirasi kita sama-sama ya, bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di depan. Gitu ya. Hidup kita ini masih punya peluang untuk menjangkau hal-hal besar di depan. Jangan batasi karya Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertama tentu adalah harus dihilangkan stigma negatif terhadap seni. Pandangan negatif terhadap seni harus dihilangkan. Ketakutan berlebih terhadap seni harus dihilangkan. Salah satu poin yang saya dapat adalah kita perlu sadari bahwa tanpa patung pun kita penyembah-penyembah berhala kita kok. Sudah pernah disinggungnya. Kita ini penyembah uang. Ada orang-orang yang hidupnya untuk uang. Kita ini penyembah status penerimaan orang. Kita ingin banget dihargai orang. Kita penyembah keluarga. Keluarga itu segala-galanya. Hal-hal lain jadi nomor 2. Kristus bahkan nomor 2. Pokoknya keluarga yang paling penting. Jadi sebenarnya tanpa patung pun kita tetap punya kecenderungan untuk menyembah berhala. Itu kan bisa membantu kita nggak punya terhindar dari ketakutan berlebih terhadap seni. Jadi berjaga-jaga dan khawatir terhadap jerat dosa penyembahan berhala lewat patung itu baik. Tapi saat berlebihan, itu justru mengkerdilkan seni dalam kekristenan. Itu sekali lagi mau sama-sama kita hindari. Supaya tadi ya, hal-hal besar yang Tuhan siapkan di masa akan datang ini, bisa kita sama-sama alami. Atau setidaknya anak-anak kita, junior kita bisa alami ya.
Saya juga ingin berbagi sedikit tentang penilaian buruk yang kerap disampaikan oleh kita ya, aliran Pantekosta Karismatik terhadap Gereja Katolik. Ini sudah menahun ya. Kita sering dengar bahwa orang-orang Katolik itu dicap sebagai penyembah patung. Terus sampai bertahun-tahunnya. Saya pribadi ya termasuk orang yang termakan oleh asumsi itu ya, oleh stigma negatif tersebut. Padahal kita mau jujur ya, kita mau jujur, kita bisa memandang orang Katolik sebagai penyembah patung, kita menyembah uang, kita menyembah kerja, kita menyembah jabatan, kita menyembah keluarga. Jadi kan berstandar ganda ya. Kita ini jadi orang-orang munafik, merendahkan orang Katolik sebagai penyembah patung. Kita atau banyak pendeta karismatik menyembah kemakmuran. Kemakmuran segala-galanya. Kebenaran rela dikompromikan demi kemakmuran. Dan itu sebuah hal yang ironis ya. Standar ganda. Itu sungguh bahaya saya dapat ya. Pengaruhnya pada saya itu bagi saya bahaya gitu ya. Memandang rendah orang-orang Katolik ya. Sehingga saya sulit terus terang terinspirasi terhadap tokoh seinspiratif seperti Mother Teresa contohnya. Ada seinspiratif seperti itu beliau. Namun karena hanya ia seorang Katolik, saya sulit untuk terinspirasi oleh dia. Nah, kan kita harus punya penilaian yang seimbangnya. Saya pribadi setuju saat pengajaran Katolik yang tidak benar diluruskan oleh pendeta-pendeta. Banyak kali juga pendeta reform juga mengoreksi pengajaran yang benar. Pengajaran yang salah dari Katolik ya, dibenarkan. Namun jangan sampai kita terjebak tadi ya, memiliki stigma negatif, merendahkan orang-orang Katolik karena asumsi-asumsi yang tidak valid. Tuhan Yesus tolong kita semua ya, sehingga kita bisa terinspirasi terhadap memang mereka yang meskipun beraliran Katolik, tapi benar-benar menjalani imannya, menjalani kebenaran firman. Jadi sekali lagi, kita tidak anti terhadap pendeta-pendeta yang menyoroti kesesatan di Katoliknya, tapi bukan berarti gereja ini secara keseluruhan suruh jemaatnya masuk neraka. Nah, itu kan bahaya ya. Ya, sedikit lagi kita sekilas aja tentang, nanti kita sambung minggu depannya. Sedikit 4 prinsip dasar dalam teologi of art. Pandangan Alkitab terhadap seni ya. Pertama, panggilan dan talenta berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Panggilan dan talenta berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Kedua, Tuhan mencintai semua jenis seni, semua bentuk seni. Ketiga, Tuhan memiliki standar tinggi terhadap seni. Keempat, seni itu demi kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan.
Kita bahas nomor 1, nomor 2, 3, 4 minggu depannya, Kamis depan. Nomor 1, panggilan dan talenta berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Jadi tegaskan di sini bahwa membangun tabernakel itu bukan kerjaannya Musa. Itu bukan talenta yang Tuhan beri kepada dia. Jadi yang mengerjakan tabernakel itu sudah disebutkan namanya tadi. Siapa namanya tadi ya? 2 orang tadi ya. Meskipun diyakini ya dia ada anak buahnya ya, tapi ya koordinatornya 2 orang ini. Satu lagi. Yang di ayat 1 apa ayat 2 tuh? Besaleel ya. 2 tuh 2 orang. Besaleel dan Oholiab, itu 2 orang itu ya. Jadi spesial bagi 2 orang ini. Musa pun nggak diberi panggilan dan talenta membangun tabernakel dan membuat seluruh perkakasnya. Jadi seni itu campuran yang klop antara talenta alamiah dengan karunia khusus. Ini seperti inilah yang bersifat ilahi, yang mempermuliakan Kristus, yang menginspirasi dunia untuk juga kagum kepada Kristus. Itulah tujuan hidup kita, mempermuliakan Kristus, membuat sebanyak mungkin orang di sekitar kita kagum terhadap Kristus. Tidak semua dari kita memiliki seni, karunia seni. Tetapi setiap kita memiliki talenta. Karena itu, mohon pada Tuhan supaya kita menerima special gift-nya ya. Kita masing-masing terlahir dengan natural talent. Ini kita bawa di sepanjang hidup kita ya. Nah, minta pada Tuhan supaya kita menerima special gift. Ya, kita bisa menjalankan pelayanan khusus yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan itu pasti inspiratif, bersifat inspiratif. Menginspirasi banyak orang. Saat itu sesuai dengan talenta kita, dilengkapi oleh special gift dari Tuhan, kita dengan rajin, dengan ulet, dengan sekuat tenaga, menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan, maka hidup kita pasti inspiratif, menginspirasi banyak orang Tuhan. Kiranya malam hari ini kita diberkati, meskipun cukup malam, tapi kita percaya apa yang kita pelajari memperlengkapi hidup kita untuk lebih dan lebih lagi memaksimalkan hidup kita ya. Kolose 3 ayat 23 saya tutup dengan ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Kita langsung tutup aja karena udah malam. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya, Niar. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk malam ini ya Tuhan Yesus. Engkau mampukan kami ya Tuhan. Berkumpul mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau telah melengkapi bangsa-Mu, mengajarkan kami ya Tuhan Yesus
mengingatkan kami ya Tuhan, mengoreksi kami ya Tuhan, akan hal-hal yang mungkin kami lupa ya Tuhan Yesus, akan hal-hal yang mungkin kami nggak sadar ya Tuhan Yesus, terus menumpuk sebagai dosa dalam diri kami ya Tuhan. Ampunilah kami semua ya Tuhan Yesus Kristus. Selama ini kami merasa benar sendiri, sombong sendiri ya Tuhan Yesus, dengan pengetahuan kami Tuhan, kemampuan kami, tentang persepsi kami dalam segala apapun. Engkau yang mengampuni ya Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan kami Tuhan, melayakkan kami ya Tuhan Yesus untuk bisa terus menjadi anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk malam yang luar biasa ini ya Tuhan Yesus. Jikalau kami masih juga bingung dengan talenta kami Tuhan, Tuhan yang taruh, Tuhan yang menjamah hati kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami tahu kami apa yang harus kami lakukan ya Tuhan Yesus. Kami bisa menginspirasi ya Tuhan Yesus setiap orang yang terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati juga setiap dari teman-teman kami yang belum bisa hadir ya Tuhan di malam hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya Tuhan saja ya Tuhan Yesus. Terus ya Tuhan Yesus mampukan kami belajar bersama-sama ya Tuhan. Tuhan kami yang bersatu dalam doa ya Tuhan. Kami menyadari tentang kitab Keluaran ini akan semakin berakhir ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong berikanlah kami untuk belajar ya Tuhan kitab selanjutnya ya Tuhan. Biar kami boleh belajar dengan tepat ya Tuhan, sesuai dengan yang baik. Berkati Bung Semi ya Tuhan, yang terus ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan segala lakukan demi nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, tidak pernah sia-sia Tuhan Yesus. Kami masih berdoa Tuhan, kami akan memegang tangan-Mu, yang kami percaya Engkau yang urapi, berkati kami ya Tuhan, saat hari kami ke depan ya Tuhan. Supaya Tuhan melengkapi kami terus ya Tuhan, dengan memuliakan-Mu ya Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Makasih teman-teman.